Shalom, apa kabar? Luar biasa, haleluya. It's good to be back. Rasanya sudah setahun ya, lama sekali nggak ketemu dengan saudara. Saya bilang kepada Nini, saya pulang kampung, kampungnya keren banget ya. Tapi yang namanya rumah tetap rumah, amin. Ya, di sini saya merasakan rumah. Ini boleh kecilin dikit, ya. Puji Tuhan. Jadi bulan lalu saya beserta dengan istri dan anak saya Edgar, kita bertiga pergi ke New Zealand. Kita bersyukur boleh pergi ke tempat sana ya. Walaupun semua barang-barang mahal, perjalanannya mahal, hotelnya mahal, tapi Tuhan cukupkan semua. Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari bahkan sebelumnya ya, puji Tuhan. Jadi kita bisa jalan sampai ke pulau paling selatan di ujung bumi. Haleluya, itu katanya ujung bumi. Karena di sana New Zealand itu pertama kali kalau New Year's, mereka yang negara yang paling pertama. Mereka merayakan tahun baru yang paling pertama. Dan kita melihat memang luar biasa ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat. Ada jokes, orang sana bilang, God is in the good mood when he created New Zealand. Katanya Tuhan sedang dalam mood yang sangat baik waktu menciptakan New Zealand. Anyway, Tuhan nggak main mood-moodan ya. Ya, Tuhan nggak main perasaan-perasaan. Tapi memang benar gitu ya. Ya, Indonesia juga banyak, masing-masing punya keunikan ya, dan kita melihat masing-masing negara itu luar biasa. Tetapi memang kalau orang-orang dari Indonesia datang ke sana, begitu sampai di Pulau Utara aja itu kita masih bisa bilang wow. Begitu sampai ke selatan, wownya udah nggak tahu, ininya udah panjang banget, wow. Mungkin beberapa fotonya saya cuma bisa foto, ada saya share di Facebook atau di Instagram, itu tidak bisa memperlihatkan betapa indahnya. Kenapa? Karena hanya sebatas foto. Kan kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mata kita ini kan luar biasa ya. Itu pandangannya lebar sekali, luas. Ya jadi kalau cuma di foto ya just a picture. Oke, saya berdoa saudara bisa pergi ke sana juga suatu hari, amin. Kok sedikit amin ya? Saudara nggak mau pergi ya sudah, nggak apa-apa, saya balik lagi ke sana. Iya, dan kami kembali ya 2 minggu di sana. Anak saya Bella, puji Tuhan dia di graduate. Dia sebenarnya sudah selesai di bulan Juli, dia di graduate dan dia sudah mendapat pekerjaan juga di sana. Ya kami bersyukur, dan dia bilang papa biarin dia bertemu Tuhan di sana dengan caranya dia. Puji Tuhan, kita hanya bisa doakan tiap hari, kirim ayat firman Tuhan, kirim renungan ke dia. Dan dia bilang biarkan dia menemukan Tuhan, dan dia biarkan dia hidup dalam kehidupannya di sana. Oke, kita bilang kita cuman kasih blessing kepada dia, dan kita balik 2 minggu kita stay di Australia. Dan di Australia saya sempat kunjungin 2 gereja, 1 gereja Indonesia, 1 gereja benar-benar bule, 1 gereja aliran. Saya juga agak bingung ya, karena pendetanya itu luar biasa, gembalanya pegang 3 gereja, masing-masing sekitar 60-70 jemaatnya, tapi di 3 lokasi berbeda, jamnya beda-beda, dengan 3 aliran yang berbeda, luar biasa. Ada yang karismatik banget, ada yang reform, Protestan, satu lagi bergaya ortodoks, Katolik, kayak gitu. Saya nggak tahu gimana caranya dia khotbah gitu. Saya tanya dia, tapi waktu itu kita ketemu di tanggal 1, 3 gereja itu bergabung waktu itu, dan yang pimpin ibadahnya itu bergaya Protestan waktu itu. Jadi kita sempat menikmati gaya Protestannya di sana. Haleluya. Dan kita pergi ke mereka. Setelah itu ada fellowship juga, tapi saya tanya fellowshipnya tiap minggu atau enggak? Enggak.
Jadi cuma hanya waktu-waktu tertentu. Jadi saya bilang, oh puji Tuhan, TLW tiap minggu kita fellowship. Haleluya. Ya. Terus saya kunjungi ke satu gereja di Melbourne, Planet Shakers. Waduh, itu kalau anak-anak muda itu luar biasa ya. Begitu masuk aja saudara, langsung jantungnya berdegup. Kenapa? Karena musiknya, waduh, dari segala macam arah. Terus semua sekeliling ini penuh dengan layar. Jadi kita seakan-akan betul-betul masuk di satu tempat yang waduh, nggak tahu antah berantah ya. Ya bisa memuji Tuhan, mengucap syukur. Tapi begitu selesai ya orang pada pulang-pulang juga. Jadi saya bilang, oke, fellowshipnya di mana ya? Ya fellowship masing-masing bro. Oh, oke, ya sudah. Berarti saya bilang, berarti saya kembali lagi ke TLW. This is home. Haleluya. This is the best. Puji Tuhan. Kita punya ciri khas sendiri Bapak Ibu ya. Fellowship kita ini tetap kita tetap kita jalankan ya sama-sama ya. Oke, so this is home, welcome home buat saya. Dan dan tidak terasa kemarin itu saya sempat napak tilas karena saya 29 tahun yang lalu saya sekolah di sana di Sydney ya. Jadi saya ajak anak saya Edgar, saya lihat nih papa saya dulu tinggalnya di sini, perginya kemana-kemana gitu. Jadi dia bisa lihat dan saya bilang 29 tahun yang lalu itu berubah luar biasa. Rumah yang saya pernah tinggalin pun sudah dirombak, sudah dibikin rumah yang baru, bagus. Tapi ya puji Tuhan ya hanya sekedar feeling nostalgic ya, bernostalgia saja. Dan kita harus kembali ke masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, itu sedikit cerita saya tentang perjalanan saya dan Tuhan menyertai. Ada juga saya ketemu dengan satu orang yang kita layani, orang Afghanistan, Najib. Mungkin ada beberapa orang kenal di sini ya. Bu Heni juga kita sempat ketemu dia dan kesaksiannya luar biasa. Mungkin nanti suatu saat saya akan, kemarin sudah di booking lebih dulu sama Cieni. Cieni bilang, Pak Dovi tolong ini dia segera direkam, nanti saya tulis. Saya bilang oke deh buat Cieni aja deh nanti. Karena kesaksiannya dahsyat luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menolong dia bisa sampai ke Australia tanpa melalui organisasi manapun. Tetapi hanya melalui satu orang Australia yang Tuhan bawa. Orang Australia ini dia bayar sekitar $35.000. Saudara kebayang? Tidak semua orang kaya bisa lakukan hal seperti ini. Tidak semua orang yang punya uang mau berkorban seperti itu. Tapi dia bilang ke saya, yang saya cuma ingat, Pak Dolfi, saya selalu ingat apa yang Pak Dolfi punya ayat Matius 21:22. Saya bilang, apa itu? Saya juga lupa. Tapi saya bilang, oh Matius 21:22 tentang believe and you receive. Tentang engkau percaya dan engkau menerima. Dia bilang, ya itu satu. Dia bilang, jadi ketika dia percaya, dia menerima. Waktu itu mereka kan mau pergi ke negara, mau minta warga negara dan mereka masing-masing mau di negara mana gitu ya. Dan dia bilang saya mau ke Australia, saya bilang when you believe you receive. Jadi ketika engkau menerima, engkau percaya, engkau akan menerima. Dan itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan Oktober kemarin, November kemarin dia berangkat. Karena satu orang Australia sponsor dia. Jadi tidak melalui OAM, tidak melalui organisasi, ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa dengan berbagai cara menolong. Amin. Puji Tuhan. Itu sedikit kesaksian. Oke, dan hari ini kita juga tadi Bu Iren sudah bocorin sedikit. Kita merayakan anniversary ke 5 tahun TLW. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you buat leaders, volunteers, buat jemaat semua. Kita satu tujuan, satu visi ya ke depan. Haleluya. Nanti sebentar kita akan rayakan bersama-sama ulang tahun ini ya. Tapi hari ini saya pengen sampaikan sesuatu yang sudah saya simpan-simpan. Pengen saya bagikan sharing dengan saudara semua. Speaking the truth in love ya. Hari ini saya kasih judul Speaking the Truth in Love. Atau memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
ayat ini agak rumit, agak susah. Efesus memang kadang-kadang kalau orang nggak ngerti ya, susah, bahasanya terlalu tinggi dan terlalu kompleks. Bahkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya kalau saudara perhatikan itu agak susah ya. Bahasa Inggrisnya sendiri berkata gini, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Saudara, kalau saudara baca dua ayat ini agak berbeda nih ya. Bahasa Indonesianya bilang teguh berpegang pada kebenaran. Bahasa Inggrisnya bilang speaking the truth in love. Oke. Nanti sebentar kita akan belajar sama-sama ya, apa sih artinya ayat ini. Tapi saya ingin fokus pada ayat 15, tapi mari coba biar kita dapat nangkap satu konteksnya, kita coba baca dari ayat 11. Efesus 4 ayat 11, 12, 13 sampai 16 ya. Oke, saudara perhatikan, saudara baca, perhatikan baik-baik ya. Karena sebenarnya Efesus 4 ayat 13 itu adalah tema kita selama tahun 2022. Tahun lalu Efesus 4 ayat 13. Waktu saya berdoa, saya tanya Bapak, apa nih kira-kira untuk tema kita di tahun 2023? Dan saya dapat impresi, dia bilang maju 2 langkah. Saya bilang apa nih maju 2 langkah? Saya cuma interpretasikan maju 2 ayat. Oke, puji Tuhan. Ternyata Efesus 4 ayat 15. Kita baca dari ayat 11 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Tapi apa artinya ini dia? Ya, bahasanya terlalu tinggi ya. Buat saya sendiri juga saya pikir, aduh gimana ini caranya. Tapi tahun lalu kita sudah bahas Efesus 4 ayat 13. Nah, hari ini saya mau kita selama tahun 2023 ini kita coba fokus. Efesus 4:15 ini bicara hal yang luar biasa. Saya lebih senang menggunakan versi New King James Version. Kenapa? Karena ini hampir sama dengan bahasa aslinya. Nah, ada sesuatu yang lebih dari versi New King James ini ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia dikatakan teguh berpegang, bahasa Inggrisnya bilang memperkatakan, membicarakan, mengucapkan, mendeklarasikan. Ini dua hal yang agak cukup signifikan berbeda ya kalau kita lihat ya ayat ini ya. Nah, kenapa saya bilang saya lebih senang menggunakan versi bahasa Inggrisnya? Karena ini berbicara tentang kebenaran yang sudah kita ketahui, kita menerima firman Tuhan, kebenarannya ya. Kita pegang erat-erat, kita berpegang teguh di sini ya. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya bilang kita mulai memperkatakan, mulai diucapkan yang berbicaranya kebenaran, dan ini powerful. Amin. Jadi ketika kita hanya pegang, kita hanya percaya, tapi kita tidak mulai deklarasikan, saudara, saya yakin kalau saudara percaya sesuatu, cepat atau lambat itu akan keluar dari mulutmu. Betul? Ya. Kalau saudara percaya sesuatu, saudara masukin di dalam pikiran, saudara pegang kuat-kuat ini yang saya percayain, itu suatu saat itu pasti akan keluar dari mulutmu. Ya. Ya kalau saudara tiap hari isi hari-harimu diisi dengan sinetron, suatu saat begitu ngobrol dengan teman keluar sinetronnya, oh bintang film ini, bintang film itu. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu nih teman-teman saya kumpul dengan mereka dan mereka mulai membicarakan
prediksi-prediksi apa yang akan terjadi tahun 2023. Sesuai dengan banyak sekali WA di sana sini sudah mulai prediksi inilah, Ibu Sri Mulyani katanya ngomong beginilah dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Saya juga nggak mau ikut nimbrung. Kenapa? Karena saya tidak mempercayainya. Saya tidak mau ikut gabung di dalam orang-orang yang ngomong seperti itu. Cuma karena teman-teman saya, sudah saya diam aja. Mereka tanya kenapa saya diam saja. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Kalian ngomong apa sih? Ya tentang kondisi ekonomi Indonesia katanya akan begini dan begitu. Katanya prediksi. Saudara tahu berita itu sebenarnya kebanyakan seluruh berita yang saudara baca itu hampir 99% adalah prediksi. Bukan kenyataan. Bukan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, tetapi baru katanya. Ya. Nah, kembali lagi ayat 15 ini mengatakan, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Jadi ayat ini mengatakan, tetapi memperkatakan kebenaran dalam kasih dapat bertumbuh dalam segala hal ke dalam Dia yang adalah kepala yang Kristus. Ya, kepala adalah Kristus ya. Nah, untuk kita mempermudah mengerti ayat-ayat ini, biasanya saya mulai bertanya. Saya tanya, Tuhan apa sih yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan memperkatakan kebenaran? Jadi kita penggal-penggal dulu. Nah pertama saya bertanya-tanya, siapa yang memperkatakan? Siapa yang mulai berbicara, mengucapkan kebenaran? Nah kalau dalam ayat ini, kalau saudara baca ayat 11, tadi kan dikatakan ada gembala, ada rasul, ada guru, ya ada nabi dan lain sebagainya. Berbicara tentang pengkhotbah. Oh, jadi mungkin saudara berpikir, saya tadinya berpikir, oh ini berarti sebagai pengkhotbah kita yang harus mengkhotbahkan tentang kebenaran sebagai nabi penginjil. Tetapi bukan ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bukan hanya orang-orang khusus tertentu, tetapi kalau saudara lihat, bagaimana saya tahu kenapa ini bukan hanya khusus untuk para gembala, rasul dan lain sebagainya yang berbicara kebenaran. Kalau saudara baca di ayat 14, di situ dikatakan apa? Supaya kita ini semua baik-baik saja, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang terombang-ambing oleh ombak, terbawa oleh berbagai doktrin angin pengajaran. Berarti siapa di sini yang dimaksud? Kita semua. Kita semua. Supaya kita ini semua tidak terombang-ambing ya. Jadi kitalah yang punya responsibility, kita yang punya tanggung jawab untuk mulai memperkatakan kebenaran. Amin. Jadi bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya saya saja di depan atau siapapun yang berkhotbah di sini yang mulai berkhotbah menyampaikan kebenaran, tapi ini yang harus kita sampaikan setiap hari. Amin. Setiap saat, bukan hanya di mimbar, bukan hanya saat pengajaran DI. Sebentar ada DI ya, kelas DI ya, Pak Segi ya. Ya, bukan hanya di beberapa komsel dan lain sebagainya, tetapi yang selalu bicaranya adalah kebenaran. Berarti ini continuously, secara terus menerus ya. Oke. Bagaimana supaya kita semua tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai doktrin pengajaran, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah kita. Nah, kita semua telah belajar kebenaran. Amin. Ya. Kita tahu bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Amin. Ya. Bukan Tuhan yang merancangkan sakit penyakit. Amin. Ya. Dan Dia sangat ingin kita sembuh. Amin. Jauh lebih ingin kita sembuh daripada keinginan kita sendiri. Amin. Dia ingin kita makmur jauh lebih ingin dari keinginan kita sendiri. Amin. Kita kepengen makmur. Padahal sebenarnya kebenarannya apa? Kita semua orang-orang sudah makmur. Amin. Ini dulu yang pertama harus kita percayai, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Oke? Kita tahu di dalam Dia, di dalam Kristus, segala berkat rohani juga sudah tercurah. Amin. Amin untuk satu orang. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kenapa ya kalau saya ngomong soal berkat-berkat? Waduh, aminnya sedikit gitu loh. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tapi saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya bilang berkat itu bukan soal benda-benda ya.
Amin ya, kita mengerti bahwa berkat itu bukan masalah uang, bukan masalah rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah berbicara soal perkataan Tuhan, perkenanan Tuhan yang diperkatakan atas hidup saya dan saudara ya. Oke, jadi kita tahu bahwa sakit penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya bukan diizinkan oleh Tuhan ya. Nah kemarin saya ketemu dengan seorang bapak. Lama sekali saya tidak pernah ketemu dan saya tahu dia dalam kondisi yang sakit. Akhirnya saya dan teman saya kita pergi besuk. Begitu saya sampai ke Jakarta saya langsung usahakan pergi. Karena memang bapak ini saya kenal cukup baik. Dan sampai di sana dia langsung nangis. Dia bilang, Dolfi, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Padahal saya ini sudah rajin berdoa, saya sudah berserah kepada Tuhan, saya rajin ke gereja dan lain sebagainya. Dia katakan seakan-akan Tuhan kok nggak ngelihat saya. Saya ini tuh, saya sudah lakukan ini loh. Saya sudah baca Alkitab, saya kasih perpuluhan saya dan lain sebagainya. Terus saya mulai kasih tahu ke dia bahwa saya bilang, Pak, sebenarnya Bapak hanya perlu menerima kesembuhan ini. Kesembuhan ini kan firman-Nya berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Telah sembuh artinya apa Pak? Sudah sembuh. Iya Pak Dolfi, saya sih percaya. Saya percaya ada yang instan Tuhan sembuhkan, ada yang secara bertahap Tuhan sembuhkan. Nah saya bilang enggak. Tuhan sembuhkan secara instan. Amin. Secara instan. Terus dia bilang, enggak ya menurut saya enggak seperti itu. Saya bilang, tidak Pak, ayatnya bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu secara instan, sudah selesai. Masalahnya manifestasinya mungkin yang Bapak maksud ini. Terus dia bilang, oh iya manifestasinya. Betul, tetapi kesembuhan sudah terjadi. Amin. Kesembuhan sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Terus Bapak ini baru bilang, oh kalau begitu saya salah mengerti selama ini. Saya berpikir bahwa saya perlu menerima kesembuhan itu secara gradual, secara pelan-pelan. Saya bilang tidak, kesembuhan itu diterima utuh, lengkap, komplit, plek, langsung. Ya, masalahnya tubuh Bapak ini perlu proses. Ya, dikasih makan B2, B3 dan B10-nya itu bertahun-tahun. Terus Bapak pengen itu seketika selesai gitu loh. Waduh, ya mana bisa? Saya bilang, tubuhnya perlu diproses. Untuk manifestasinya kesembuhan itu termanifestasi secara sempurna. Amin. Ya, waktu saya berdoa ya dia masih nangis-nangis. Masih Tuhan tolong saya. Saya bilang, saya ajarkan kepada Bapak ini, saya bilang, Pak, kita tidak perlu lagi nangis-nangis kepada Tuhan. Mau ngapain nangis-nangis sama Tuhan? Seakan-akan Tuhan kok belum lakukan apa-apa. Saya bilang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita seharusnya menangis untuk 2000 tahun yang lalu. Kalau dia nggak lakukan itu kita harusnya nangis. Sekarang, betul? Kenapa? Karena ya kita akan hidup di dalam berbagai macam masalah, persoalan. Ya tidak ada yang namanya keselamatan, tidak ada kesembuhan, tidak akan ada kemakmuran. Ya itu yang perlu saudara tangisi. Tetapi kalau saudara tak menangisi bahwa seakan-akan kok Tuhan. Saya cuma bilang Bapak ini Pak. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi akhirnya saya harus ngomong kebenaran dengan penuh kasih. Bahwa kita ini sementara entertain diri kita, mengasihani diri kita. Ya, saya ngomong dengan kasih loh. Ya, saya nggak mau Bapak ini juga tersinggung kemudian menolak saya. Saya bilang Pak, seringkali kita ini entertain perasaan kita. Seringkali sakit itu apa? Dirasain kan? Betul? Sakit di sini, saya rasa di situ, di mana-mana rasanya, perasaan. Saya bilang perasaan kita ini perlu didetoks. Bagaimana cara detoks? Ya dengan kebenaran. Ya nanti sebentar saya lanjutin ya. Oke, jadi Tuhan menyembuhkan secara instan, Tuhan sudah memberkati kita, membuat kita makmur secara instan 2000 tahun yang lalu sudah dia lakukan. Amin. Ya, jadi masalah sakit vertigo, kanker, flu, apapun itu sudah disembuhkan semua. Amin. Saudara hanya perlu menerima. Amin. Percaya dan
menerima. Begitu juga dengan kemakmuran, sukacita, damai sejahtera. Sukacita itu bukan dari luar, amin. Tetapi sukacita dari dalam. Kalau saudara terpengaruh oleh keadaan situasi sekeliling, baru itu membuat saudara bersukacita, ini salah besar. Ya. Sukacita itu harus selalu dari dalam. Kita tahu bahwa kita memiliki sukacita yang dari Tuhan. Amin. Dan sukacita Tuhan itu adalah kekuatan buat kita. Amin. The joy of the Lord is our strength. Ya. Bukan sukacitanya kita, tetapi sukacitanya Tuhan. Tuhan bersukacita karena apa? Karena Yesus sudah tanggung semua. Amin. Yesus sudah lakukan segala sesuatu supaya kita tidak perlu lagi bersedih, bermuram, tidak perlu lagi terpuruk dengan berbagai macam keadaan. Amin. Oke. Jadi percayalah, terimalah, baik itu kesembuhan, kemakmuran, sukacita, hubungan yang diperbaharui sekarang juga. Amin. Bukan nanti, ya. Nah, kita juga perlu memperkatakan kebenaran ini dia dengan tetangga kita, dengan anggota keluarga kita, dengan teman. Begitulah cara gereja itu dibangun. Ya, tubuh Kristus itu dibangun. Saya bicara gereja ini, saya berbicara bukan organisasi, tetapi soal tubuh Kristus. Dan kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Kita perlu memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Amin. Ya, oke. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua untuk setiap hari, setiap saat kita mulai memperkatakan kebenaran dalam kasih. Nah, pertanyaan berikut. Apa artinya mengatakan atau memperkatakan kebenaran dalam kasih? Speaking. Speaking ini kata adjektif. Ya, atau kata sifat. Ini sebenarnya bukan kata kerja. Sebenarnya arti kata sebenarnya adalah yang bicaranya. Ya, yang bicaranya. Jadi adjektif itu adalah kata sifat yang kalau saya bukan ahli tata bahasa. Kita juga tidak belajar apa namanya tata kata di sini ya. Tapi speaking di sini itu sebenarnya kalau diterjemahkan, kalau saudara pakai Google Translate itu dia tulis berbicara. Ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah yang bicara. Yang bicara. Jadi noun kata benda, orangnya yang bicara gitu loh. Paham nggak? Jadi kita ini yang noun, kita ini kata benda, orangnya yang bicara. Bicara apa? Kebenaran. Jadi saudara itu adalah orang yang bicara kebenaran. Amin. Ya, ini lebih enak ya. Nah, jadi kalau bilang tadi ayatnya, but speaking the truth in love, artinya orang yang bicaranya kebenaran dalam kasih. Itu aja singkatnya. Ya. Nah, pada dasarnya ayat ini menjelaskan ide itu adalah mengakui kebenaran, tapi tidak hanya mengatakannya, tetapi juga benar-benar melakukannya. Amin. Jadi bukan hanya speaking, artinya bukan hanya berbicara, tetapi orangnya yang bicara ini selalu bicara kebenaran dan melakukan. Amin. Ya, kita bukan hanya sekedar memperkatakan kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kalau saudara bilang oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, terus kemudian saudara bilang, aduh aku harus cepat-cepat makan nih, kalau enggak mahku kamu nih. Sama aja bohong. Amin. Ya. Haleluya. Saudara perlu percaya. Amin. Ya, maksud saya artinya saudara hidup teratur lah, tertib. Ya jam makan ya makanlah. Tapi saudara tidak perlu bilang dengan embel-embel, nanti sakit mah saya kambuh. Gitu loh maksud saya. Amin. Oke. Jadi Anda mengakui kebenaran, Anda adalah orang benar, hidup dalam kebenaran. Amin. Anda hidup sesuai dengan kebenaran yang Anda miliki dan Anda selalu mengatakan kebenaran ini dan hidup di dalam kebenaran ini. Ya, ini adalah resep jitu kalau Anda mau hidupnya berubah, menerobos hidup yang maksimal. Amin. Ya. Anda memiliki kebenaran. Anda hidup sesuai dengan kebenaran, Anda mengkomunikasikan kebenaran itu, Anda berbicara kebenaran itu satu dengan yang lain di dalam kasih. Nah, sekarang kita lanjut.
Mari kita pikirkan sama-sama. Dalam kasih. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Saudara tahu Rasul Paulus itu bukan orang yang sangat disukai di zamannya. Ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu sering berbicara, berkata-kata keras. Keras, ya. Nah, jadi dia bukan orang yang nice sebenarnya. Dia mengasihi orang-orang yang ada di Galatia, tetapi dia berbicara sangat keras kepada orang-orang di Galatia. Nah, saya jangan salah paham saudara ya, saya tidak mengatakan bahwa kita salah kalau kita bersikap baik atau nice kepada orang lain, tetapi bersifat nice itu belum tentu itu sesuatu yang benar. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang Anda perhatikan bagaimana dunia mencoba untuk mendefinisikan kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Untuk kita ini berbicara kepada orang-orang di dunia itu seperti apa? Orang dunia mau mendikte orang Kristen, kamu itu harusnya penuh kasih, kamu harus nice, kamu kalau boleh jangan mengutuk apa-apa gitu loh. Kamu jangan judge orang-orang, jangan menghakimi dan lain sebagainya. Apakah benar seperti itu? Ya. Kalau saudara seperti itu, dunia akan menyukai Anda. Ya, selama gereja itu tidak menyinggung, ya tidak mau berkompromi, ya tidak berpegang teguh pada kebenaran, tidak bersikeras pada kebenaran, selama kita tidak mengkritik sesuatu atau mencela atau mengutuk sesuatu yang dunia sementara lakukan, dunia akan menyukaimu. Saya bisa pastikan itu, ya. Nah, bicara dalam kasih ini sangat penting Bapak Ibu ya. Saudara tahu, saudara tidak ingin seseorang yang saudara kasih untuk masuk neraka. Betul nggak? Ya. Tetapi kapan hari saya kata beberapa orang teman saya bilang, wah Pak Dolfi kalau ngomong kamu harus terima Yesus, kalau nggak kamu masuk neraka. Itu bukan grace. Wah itu nanti sesuatu kabar buruk buat mereka. Tapi setelah saya renungkan, kita perlu kasih tahu kebenaran ke mereka. Kalau sudah mentok-mentok, kita kasih hukum Taurat mau tidak mau. Ya, harus kita kasih tahu bahwa kalau kamu tidak terima Yesus, kamu endingnya ke neraka. Ya, dan saya sangat mengasihi, karena saya sangat mengasihi, saya mau mengucapkan hal ini. Ya, saudara tahu, kebenaran itu memerdekakan, membebaskan manusia, amin. Kebenaran itu menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa manusia. Firman adalah kebenaran, amin. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Kita memberitakan kebenaran dalam kasih, ya. Jadi kebenaran yang kita sampaikan ini bukan sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar, ya. Ya, beberapa banyak dari kita mungkin bersikap nice, sangat toleran. Ada beberapa orang Kristen yang di luar sana yang saya tahu sangat-sangat toleran. Akhirnya mereka berkompromi dengan dunia. Ya, mentolerir apa yang dunia sementara lakukan. Ya. No, bukan seperti ini ya. Speaking the truth in love ini memperkatakan kebenaran dalam kasih di mana saja, kapan saja ya. Nah, saya juga kadang-kadang saudara, saya mau ngakui bahwa saya seringkali juga berkompromi dalam hal kebenaran. Tapi saya mau belajar. Kita semua mau belajar. Amin. Tahun ini kita sama-sama belajar. Mau mulai memperkatakan kebenaran ya, yang orang-orang bicaranya tentang kebenaran menuju kepada Kristus. Amin. Yang hidupnya pada Kristus ujungnya. Ya. Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 1, dia bilang begini. Hai orang-orang Galatia bodoh. You foolish Galatians. Keras. Ya. Benar? Bahasa Inggris yang lain bilang begini, you stupid Galatians. Anda mau dibilang, hai orang-orang Jakarta yang goblok. Mau? Dulu saya ingat ada seorang yang sering pakai kata ini ya. Tapi dia sering mengatakan kebenaran. Ya goblok ini, goblok. Yesus di dalam Matius 23 keras sekali. Dia mengatakan kepada orang-orang Farisi, ya, you blind Pharisee, engkau orang Farisi yang buta.
Apa dia bilang? Hai orang Farisi yang buta, ya. You are hopeless Pharisee, ya. Kamu hipokrit, kamu orang munafik. A curse is in you. Wow. Kutuk ada padamu. Haleluya. Terus dia lanjutin dengan apa? Hai kamu ular-ular. Aduh. Hai kamu keturunan ular beludak. This is not nice. Amin. Ini tidak ngomong enak didengar loh. Ya. Anda pasti akan tersinggung kalau saya ngomong seperti itu. Betul? Hai orang Jakarta yang goblok. Ular-ular keturunan beludak. Waduh. Langsung saudara akan angkat kaki. Ini gereja macam apa di sini? Saudara nggak heran orang Farisi mau bunuh Yesus. Ya. Tapi apa yang Yesus katakan, he's not being nice. Dia tidak menjadi orang yang disukai, disenengin, lovable. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan kebenaran, ya mungkin ada orang yang tersinggung. Ya. Tetapi kita tahu kita punya motivasi di dalam kasih. Amin. Yesus mengatakan ini benar-benar dia mengasihi orang-orang Farisi. Apakah dia mau orang-orang Farisi itu binasa? Oh, enggak. Ya, dia tidak mau satupun binasa. Dia mau semua orang termasuk orang-orang Farisi. Ya. Apakah Paulus enggak mau orang-orang Galatia ini bertobat? Enggak. Dia mau, dia sangat ingin, saking dia sayang. Ya. Haleluya. Apakah saudara mau dikatain orang goblok? Puji Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang dewasa rohani ya. Amin ya. Ketika ada teman-teman, ada seseorang yang menegur kita, ya, memberitahu kita dengan kebenaran, kita perlu terima itu. Amin. Karena kita tahu dia mengasihi kita. Firman Tuhan katakan teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, lebih baik kita ditegur. Ya, memang tidak semua orang suka ditegur. Betul? Tetapi ditegur di dalam kasih. Dikasih tahu kebenaran di dalam kasih. Karena kita tahu, saya bersyukur karena di sini ada banyak, ada leaders, ada volunteers dan lain-lain ya. Saling bekerja bersama ya. Kadang-kadang suka ada yang saling ngomong. Ada yang ngomong keras juga ke saya. Saya bilang, saya cuma berpikir, oh ini orang sementara mengatakan kebenaran karena dia mengasihi saya. Karena dia mengasihi TLW ini. Dia mengasihi, pengen maju. Amin. Haleluya. Jadi jangan main perasaan. Haleluya. Oke. Nah, ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya, di siang hari ini. Kita buka sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 17. Ini saya memberitahu satu kebenaran di dalam kasih buat Bapak Ibu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini adalah kebenaran. Amin. Ya, ini adalah kebenaran. Dan saya mau menyampaikan di dalam kasih kepada Bapak Ibu, apakah engkau sementara menerima pemberian yang baik? Apakah engkau sementara menerima anugerah yang sempurna? Atau kebalikannya? Kalau Anda sementara menerima sesuatu yang tidak baik, entah itu sakit penyakit, depresi, kemiskinan, stres, berbagai macam masalah, Anda bukan menerima dan mengalami anugerah yang sempurna dari Bapa. Anda tidak sementara menerima dari Bapa segala terang. Jangan-jangan Anda sementara menerima dari Bapa segala gelap. Bagaimana cara Anda melihatnya? Coba kita cek sama-sama, apakah pekerjaanmu, pelayananmu, hubunganmu itu bertambah baik, bertambah progresif, atau menciut? Ya. Dalam pelayanan, mungkin Anda mau mundur. Di dalam pekerjaan, Anda kayaknya kok decline gitu loh, turun. Kita perlu sadar bahwa kalau ketika kita sementara mundur, kalau kita mau mundur sementara mundur, saudara tahu kita sangat gampang dimangsa. Ya. Biasanya iblis itu, si jahat itu
Dia kan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Dia berkeliling kemana-mana ingin mencari siapa yang bisa dimangsanya, ya. Dan dia biasanya pisahin dulu. Firman Tuhan adalah cermin, ya. Kalau kita mengalami kemunduran di dalam berbagai aspek, berarti kita bukan sementara menerima anugerah yang sempurna. Saudara, kalau saudara menerima satu visi yang dari Tuhan, ya, tadinya dengan sukacita, dengan menggebu-gebu, seharusnya tidak ada bayang-bayang yang terjadi. Amin. Tidak ada kegelapan. Ya, di sini dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Saudara lihat, kalau saudara punya bayangan berarti ada sesuatu yang gelap. Ada kegelapan. Pada Bapa kita tidak ada kegelapan karena Dia Bapa segala terang. Amin. Ya. Jadi jangan kasih celah, ya. Kalau ada bayang-bayang, ada kegelapan, ya harusnya kehidupan saudara tidak perlu ada kegelapan, ya. Jadi jangan kasih celah, lawan perasaanmu, lawan kedaginganmu, ya. Ya Anda merasa dilecehkan, dikecilkan atau diremehkan. Saya sering digituin. Tapi saya tidak mau entertain perasaan saya. Ya, jangan mundur. Amin. Nini kadang-kadang, Bu Nini kadang bilang ke saya, kamu kok sekarang kayak gak punya perasaan. Ya gak gitu juga. Tapi saya tidak mau entertain perasaan saya. Saya tidak mau main perasaan. Karena pikiran, perasaan, kehendak itu ada dalam jiwa. Amin. Kalau jiwa saudara diperbaharui dengan kebenaran, perasaanmu akan ikut juga dengan kebenaran. Amin. Saudara akan tidak baper-baperan gitu loh. Saudara akan tahu bahwa oh ini orang sementara menegur saya, orang ini sementara kasih tahu kebenaran, orang ini mau saya lebih baik, lebih luar biasa. Puji Tuhan saya terima. Amin. Ya. Jadi kita perlu latih perasaan kita untuk menyesuaikan dengan kebenaran. Ingat tadi kalau saudara merasa sakit, merasa dilecehkan, merasa miskin, itu semua apa? Perasaan. Dan perasaanmu itu perlu didetoks. Amin. Boleh sama-sama katakan detoks. Detoks. Gimana cara detoksnya? Ya, ada beberapa yang ahli. Saya pernah dulu tahu kita perlu detoks katanya. Pernah ikut juga bagaimana cara detoks supaya keluar semua kotoran-kotoran itu. Saya disuruh puasa selama 1 minggu, kemudian makannya buah-buahan saja. Memang itu benar-benar keluar semua, minyak-minyaknya dan lain sebagainya. Nah sama, ya pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu itu seringkali harus didetoks, harus dibersihkan. Ya, caranya dengan apa? Kebenaran, firman Tuhan. Amin. Nah, jadi visi sukacita yang Tuhan sudah taruh di dalam kita itu adalah benih. Amin. Jadi kalau saudara tadinya menggebu-gebu, melayani, menggebu-gebu, bekerja dan lain sebagainya, kenapa sekarang kok melempem gitu loh? Ya, roh yang menyala-nyala harus selalu kita kobarkan. Amin. 2023 ini kita perlu mengobarkan lagi. Amin. Jangan mundur, don't step back. Oke, ya kita maju terus. Malah kita perlu dorong diri kita, semangati diri kita sendiri. Amin. Siapa lagi yang mau semangati kita? Jangan harap temanmu atau orang-orang lain. Kalau saudara bisa share visimu dengan orang-orang lain, terus orang itu bisa mensupport, puji Tuhan. Tetapi jangan salah share visimu. Saudara share dengan orang yang salah, dia malah bisa bunuh visimu. Itu akan membuat saudara mundur. Ya, jadi roh yang menyala-nyala harus kita kobarkan. Nah, di sini kita di TLO ini sama-sama melayani. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang kita layani? Sesama. Ya, Tuhan mau kita saling melayani di tempat ini. Amin. Ya, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Satu sama yang lain kita perlu saling melayani ya. Oke, jadi kalau Anda merasa gagal, Anda merasa masih sakit, Anda masih merasa miskin, jangan entertain perasaanmu, amin. Latihlah perasaanmu itu dengan kebenaran, mulai memperkatakan kebenaran itu atas hidupmu, atas keluargamu, atas finansialmu. Mulailah memberkati pelayananmu, mulailah memberkati pekerjaanmu, studimu, mulai memberkati siapapun, amin. Mulai memberkati tubuhmu. Yes, ya. Setiap hari saya berkati tubuh saya. Walaupun kemarin saya bilang saya pergi
capek banget, tapi saya bilang, no, hari ini saya puji Tuhan, saya semangat sekali, saya luar biasa sekali karena saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi terima semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, amin. Matamu mulai kabur, no, mataku terang, puji Tuhan. Terima kasih, amin, puji Tuhan. Gigimu sakit, ya udah ke dokter Iwan, Pak Iwan. Sebelum ke Pak Iwan, berdoa dulu. Amin. Ya, haleluya. Perkatakan gigimu. Biar nggak terlalu merepotkan Pak Iwan maksudnya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Saya mengucap syukur bertahun-tahun yang lalu saya dan istri kita berdua diberikan visi oleh Tuhan. Dan tepat tanggal 14 Januari 2018 kita memulai pelayanan di TLW sini ya. Jadi ini sudah masuk tahun ke-5 TLW, The Living Word. Amin. TLW, The Living Word. Sempat ada bilang, kenapa sih TLW gitu loh, kayaknya aneh gitu loh. Saya bilang, saya juga gak tahu yang namanya juga The Living Word. Ya bagaimana saya mau rubah firman hidup, Ibrani 4 ayat 12 ya kalau saudara mau baca ya. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan di tempat ini, kita betul-betul percaya bahwa firmanlah yang mengubah hidup orang. Amin. Masalah, persoalan, kejadian-kejadian traumatis tidak akan bisa mengubah orang. Betul? Mungkin sementara waktu saudara trauma dengan sesuatu, tetapi itu tidak akan pernah mengubah engkau. Ya, hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Ya. Dan saya boleh mulai melihat bahwa ada begitu hal-hal yang luar biasa. Saudara tahu ketika pelayanan ini dimulai ada begitu banyak kritik yang kami terima. Bahkan seakan-akan pelayanan ini mau dimatiin dari awal. Nah saya cuma tahu ketika ini sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan saja yang akan menumbuhkannya. Ya, semua ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan saya, bukan Bu Nini, atau bukan leaders yang lain gitu ya. Tetapi karena kita semua bersatu hati. Dan kita tahu kita bisa memerdekakan orang-orang. Amin. Saya bersuka cita. Kenapa? Karena saya melihat ya. Ada orang-orang yang tadinya mengkonsumsi obat dan ketika dia bersaksi dia bilang, Pak Dolfi saya sudah mulai lepaskan obat. Puji Tuhan. Kenapa? Karena saya menerima kebenaran. Karena orang tersebut menerima kebenaran. Orang yang tadinya depresi harus bayar ini dan bayar itu. Puji Tuhan kok tenang-tenang aja gitu loh. Mungkin masalahnya sama tetapi cara menghadapinya ya. Cara karena kenapa? Karena ketika saudara terima firman, saudara tahu firman itu luar biasa, dahsyat, ya. Tuhan ada di pihak kita, dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan, amin. Ya, dia bersama-sama dengan kita, amin. Saya mengucap syukur ya. Ada orang-orang yang tadinya depresi, takut ya. Tapi sekarang mereka dimerdekakan menerima kebenaran, mengetahui siapa jati diri mereka dalam Kristus ya. Nah kita tahu komunitas kita ini bukanlah komunitas yang sempurna. Amin. Kalau komunitas ini sempurna, begitu saudara datang langsung jadi gak sempurna. Langsung bubar ya. Ya. Tetapi kita adalah satu tubuh Kristus dan tubuh Kristus ini dan Kristus adalah kepala. Amin. Kita bersama-sama bekerja bersama-sama di sini untuk satu tujuan. Kita bisa mengubah begitu banyak hidup orang. Amin. Haleluya. Ya. Mungkin di akhir dari khotbah saya pagi ini saya ada satu kesaksian. Kemarin begitu kita pulang saya tahu tetapi saya tidak nyadar bahwa ternyata ada company's outing. Ada jalan-jalan dari kantor gitu loh. Waduh saya garuk-garuk kepala juga ini baru datang harus pergi lagi ya. Tapi kita pergi. Begitu saya pergi tiba-tiba ada seorang bapak telepon saya. Dan dia bilang pagi-pagi jam 7 saya baru bangun, dia bilang, Pak Dolfi kemarin saya dapat WA teman saya sakit. Dan saya langsung pergi ke rumah sakit. Dan Pak Dolfi saya minta tolong, saya gak tahu kenapa tiba-tiba kok waktu saya berdoa muka Pak Dolfi yang muncul. Jadi saya hubungi Pak Dolfi untuk tolong mau doakan. Orang ini sudah beberapa kali saya mentorin, saya bilang kamu juga punya kuasa yang sama. Kamu bisa mendoakan orang yang sama. Nah saudara,
Tapi saya bilang oke lah nggak apa-apa, nanti kita video call. Dia bilang, Pak nanti sekitar jam 10 saya sampai di rumah sakit, kita video call ya. Oke, kita video call. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Orang tersebut dia kena kanker limfoma dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Begitu saya lihat, saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan dengan orang ini? Tapi yang saya tahu, Tuhan bilang kepada saya, ini orang sudah saatnya mau pulang. Ya, sudah gak usah diapa-apain gitu loh. Tapi kan mana mungkin, saya gak mungkin bilang kepada keluarganya, Pak, Bu, udah relakan aja. Orang ini sudah mau pulang gitu loh. Dan saya bilang kepada teman saya, apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang, tolong doakan supaya orang ini sembuh. Saya bilang, Bapak ini sudah sembuh. Di dalam nama Yesus sudah sembuh. Ya, cuman Bapak ini pengen pulang. Dia kaget. Terus, tapi singkat cerita, saya doakan saja deh. Saya bilang ya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Bapak ini bisa sehat kembali, pulih kembali. Haleluya, mengucap syukur. Tapi kemudian saya bilang, saya ngomong sama istrinya. Dan saya bilang, Bu, Ibu apa yang Ibu mau sama Bapak ini? Ibunya diam saja. Saya bilang, Ibu mau Bapak ini sembuh? Amin, kita percaya Bapak ini sudah sembuh. Dia diam saja. Ini saya cuma pikir ini satu konfirmasi. Dan akhirnya saya bilang, oke, kita tetap berdoa. Saudara, penting sekali ketika saudara mendoakan seseorang, siapapun itu ya. Saudara tetap bukan karena saudara, tapi saudara terhubung dengan Bapa kan. Ya kita nggak tahu apa yang mau terjadi sama orang ini gitu. Tapi saya cuma tahu bahwa dia sudah harus pulang. Dia mau pulang. Ya udah gak mau lama-lama. Jadi saya bilang di akhir telepon saya bilang, Pak ya sudah, saya sudah doakan, ya tetap kontak aja ya. 1 jam kemudian saya dapat kabar, Bapak ini pulang. Ternyata dia hanya nunggu saya untuk doain, terus dia pulang. Gitu kan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Tahun ini saya tahu ada hal-hal yang akan luar biasa yang terjadi. Amin, ya. Bahkan orang mati pun kita bisa bangkitkan. Amin. Saya cuma percaya bahwa kuasa manifestasi. Saya minta kepada Tuhan. Saya bilang, Bapak, kalau boleh nih orang ini dia nih bangkit, sembuh, sehat gitu loh. Tetapi di dalam ini konfirmasi, benar-benar konfirmasi ya. Saya bilang, oke lah kalau kayak begitu. What can I do? Saya bilang. Tapi saya tahu tahun ini kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Tetap memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Katakan kebenaran. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Anda sudah makmur. Anda dimerdekakan. Hubungan-hubungan diperbaiki. Amin. Puji Tuhan. Dan kita semua ada di dalam penjagaan pelindungan Tuhan yang sempurna selama tahun 2023 ini. Saya mau katakan tahun ini adalah tahun yang the best. Tahun yang terbaik buat kita semua. Amin. Kita mau menerima anugerah yang sempurna. Amin. Kita menerima pemberian Tuhan yang baik itu. Amin, saudara perlu terima. Hari ini juga terima dengan iman.